Wih, ngobrolin entah dongeng entah sejarah nih. Ini topik yang sering bikin pusing tapi seru buat diulik dari kacamata filosofis dan ilmiah. Pernah kepikiran ya sih, realitas itu sebenarnya apa ya? Kita sering mikir yang benar itu yang bisa dibuktiin secara ilmiah, yang ada bukti otentik kayak prasasti atau fosil. Tapi coba deh kita balik lagi ke zaman purba. Sebelum ada tulisan, orang-orang kan cuma ngandelin cerita dari mulut ke mulut kan? Nah, disitulah serunya. Cerita-cerita itu, mau itu mitos penciptaan dunia, legenda pahlawan atau asal-usul suatu suku, itu bukan cuma sekedar dongeng kosong. Buat mereka, itu adalah kebenaran. Itu cara mereka memahami dunia, ngasih makna hidup, bahkan jadi pegangan moral. Ibaratnya itu database pengetahuan mereka tentang semesta. Terus, kalau kita mikir sekarang, mana yang lebih nyata? Cerita nenek moyang yang diwariskan turun-temurun atau catatan sejarah yang ditulis berabad-abad kemudian? Kadang yang kita anggap sejarah fakta itu juga udah difilter dan diinterpretasi sama penulisnya loh. Ada bias, ada agenda, segala macem. Jadi, seberapa murni sih sejarah itu? Ini kayak kita lagi lihat lukisan abstrak. Setiap orang bisa punya interpretasi beda, tapi semuanya tetap nyata dalam pengalaman mereka. Sama kayak dongeng dan sejarah. Keduanya punya peran penting dalam membentuk identitas dan pemahaman kita tentang masa lalu. Yang satu mungkin lebih ke emosional dan spiritual, yang satu lagi lebih ke rasional dan empiris. Tapi, keduanya tetap jadi bagian dari tapestry cerita manusia. Secara ilmiah, kita kan suka banget tuh nyari bukti konkret. Nah, ilmuwan sekarang juga mulai sadar kalau batasan antara dongeng dan sejarah itu nggak setegas yang kita kira. Dulu banyak cerita mitos tentang banjir besar atau migrasi massal dianggap cuma karangan. Tapi, penelitian arkeologi dan genetik modern kadang nemuin korelasinya. Contohnya, cerita banjir besar dalam berbagai kebudayaan. Dulu dikira cuma fiksi. Ternyata ada bukti geologis tentang kenaikan permukaan laut atau tsunami purba yang bisa jadi inspirasinya. Atau cerita tentang migrasi bangsa-bangsa kuno. Sekarang, lewat analisis DNA, kita bisa melacak jejak nenek moyang dan membuktikan bahwa memang ada perpindahan penduduk besar-besaran di masa lalu. Persis kayak yang diceritakan dalam mitos. Dari sisi neuroscience, otak manusia itu memang didesain untuk memahami dunia lewat narasi atau cerita. Kita lebih mudah mengingat informasi kalau disajikan dalam bentuk cerita loh. Makanya dari zaman dulu, orang-orang nyampein pengetahuan, nilai-nilai dan pengalaman mereka dalam bentuk dongeng atau mitos. Cerita ini mengaktifkan berbagai bagian otak kita, bikin kita lebih engage dan lebih gampang nyerap pesannya. Jadi, dongeng itu bukan cuma hiburan, tapi juga alat kognitif yang powerful buat nyebarin informasi dari generasi ke generasi. Penelitian sejarah modern juga semakin menghargai sejarah lisan. Dulu yang dianggap valid cuma yang tertulis. Tapi banyak masyarakat yang nggak punya tradisi tulis. Pengetahuan dan sejarah mereka diwariskan lewat cerita, nyanyian, atau ritual. Para sejarawan sekarang berkeras-keras untuk merekam dan menganalisis tradisi lisan ini, karena di dalamnya terkandung banyak informasi berharga yang mungkin tidak pernah tercatat dalam bentuk tulisan. Ini menunjukkan bahwa dongeng lisan bisa jadi sumber sejarah yang penting, bukan cuma bualan belaka. Jadi, intinya, entah dongeng entah sejarah itu bukan pilihan ini atau itu. Keduanya itu kayak dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam memahami masa lalu dan diri kita sebagai manusia. Dongeng ngasih kita makna, identitas, dan cara memahami dunia secara emosional. Sejarah, dengan segala bukti-buktinya, memberi kita kerangka rasional dan empiris. Keduanya sama-sama valid dan penting dalam narasi besar peradaban manusia. Jadi, jangan meremehkan dongeng ya. Siapa tahu, di balik cerita naga atau putri cantik, ada jejak kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Dan jangan juga ngeabsolutin sejarah tertulis. Karena bisa jadi ada cerita yang lebih kaya di balik narasi-narasi yang resmi.